Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi uji hipotesis. Pada materi kali ini kita akan kembali ke konsep dasar uji hipotesis. Bedanya dengan yang kemarin, kalau di materi uji hipotesis yang pertama saya sempat menyebutkan uji F, uji R. Nah, pada materi kali ini kita hanya akan membahas konsep dasarnya, yaitu cuma ada dua uji yang dipakai, yaitu uji Z dengan uji T. Dimana yang membedakan uji Z dengan uji T hanyalah jumlah sampelnya. Jika jumlah sampelnya besar, lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30, itu akan menggunakan tabel Z. Kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, akan menggunakan tabel T. Oke, langsung saja kita akan ke contoh soalnya. Di sini saya mempunyai contoh soal 100 nasabah bank rata-rata setiap bulan melakukan penarikan $495 dengan simpangan baku $45. Dengan taraf nyata 1%, apakah rata-rata seluruh nasabah melakukan penarikan kurang dari $500? Oke, sekarang kita sudah punya X-bar-nya adalah 495, kemudian simpangan baku 45, N-nya 100, mu, perkiraan penarikan populasi adalah $500, kemudian taraf ujinya 1%. Langkah yang pertama yang kita lakukan di sini adalah menentukan hipotesisnya. Oke, hipotesisnya yang pertama kita buat. Oke, HO-nya atau H0. H0-nya adalah mu sama dengan 500. Kemudian H1-nya adalah mu kurang dari 500. Oke, ini langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama di sini kita menentukan hipotesisnya dulu. H0-nya penarikan oleh populasi sama dengan 500, kemudian hipotesis alternatifnya adalah penarikan populasi kurang dari 500. Oke, kemudian sekarang kita sudah punya hipotesis, kemudian kita tentukan dulu arah pengujiannya. Di sini, di bagian hipotesis alternatif, kita sudah menentukan bahwa pengambilan penarikan oleh populasi kurang dari 500. Dengan tanda ini, tanda kurang dari 500, berarti kita sudah tahu kita akan menggunakan uji satu sisi. Oke, ujinya adalah satu sisi atau satu arah. Kemudian yang kedua, saya ulangi, ujinya adalah uji satu arah. Kemudian kita tentukan taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian di sini sudah ada, yaitu 1%. Oke, berarti 1%, 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Oke, berarti tingkat kepercayaannya adalah 99%. Oke, sekarang kita sudah punya taraf kepercayaan. Kemudian kita tentukan titik kritisnya. Titik kritisnya itu karena ini sampelnya besar, ada 100, berarti kita menggunakan tabel Z. Oke, tabel Z untuk 1%. Oke, kita lihat di tabel Z. Tabel Z, ini bentuk tabel Z-nya. Tadi adalah
0,99. Berarti kita cari angka yang mendekati 0,99. Oke, kita turun ke bawah sampai ketemu angka yang mendekati 0,99. Ini 0,9901. Di sini kita sudah menemukan angka 2,3. Oke, di sini kita melihat angka 0,9901. Sekarang kita tarik ke atas di barisan kolom nomor 4, 1, 2, 3, 4, 9901. Di sini 2,3. Kita tarik ke atas, angka berapa yang kita dapatkan di barisan nomor 4? 1, 2, 3, 4. 0,03. Berarti nilai titik kritis Z-nya adalah 23,3. Oke, titik kritis kita tulis di sini. Z-nya adalah 233. Oke. Oke, sekarang kita sudah punya titik kritis. Ini ujinya adalah satu sisi, uji sisi sebelah kiri karena kurang dari, berarti Z-nya ini ada tanda min di depannya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk menghitungnya. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu, kemudian simpang baku per akar N. Oke, X barnya tadi adalah 495. Kemudian mu-nya adalah 500 per simpang baku tadi 45 per akar N. N-nya adalah 100. Sama dengan min 5 per 4,5. Hasilnya adalah min 1,11. Oke, sekarang kita sudah punya. Ini titik kritis Z-nya, ini adalah Z hitungnya. Oke. Untuk mempermudah membacanya, hipotesisnya diterima, hipotesis 0 diterima atau ditolak, kita kembali ke bentuk kurva untuk uji hipotesis. Oke. Sini 0. Oke. Nilai kritisnya tadi adalah ini di sini nilai kritis, anggap aja di sini min 2,33. Oke. Daerah yang berada di sini ini adalah daerah penolakan untuk HO. Berarti di sini adalah penolakan HO. Daerah yang di sini, sebelah sini, yang tidak diarsir itu adalah daerah penerimaan HO. Oke. Kemudian dari statistik hitungnya tadi, Z-nya dapatnya adalah min 1,1. Berarti letaknya Z hitung di daerah sini. Min 1,11. Oke. Karena hasil dari statistik hitungnya itu berada di daerah penerimaan HO, berarti kesimpulannya adalah rata-rata pengambilan uang oleh seluruh nasabah bank itu adalah sama dengan $500. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Di sini
Seorang manajer menguji karyawannya dan mendapatkan bahwa rata-rata karyawannya menguasai pekerjaannya dalam waktu 22 bulan dengan simpangan baku 4 bulan. Dengan taraf nyata 5%, apakah rata-rata penguasaan pekerjaan seluruh karyawan tidak sama dengan 20 bulan? Oke. Ini untuk contoh soal yang kedua, X-bar-nya adalah 22, simpangan bakunya 4, jumlah respondennya ada 25, kemudian rata-rata dari populasi tidak sama dengan 20, ada 20, kemudian alfanya adalah 5%. Baik, kita yang pertama seperti tadi, kita tentukan dulu hipotesisnya. H 0-nya adalah mu sama dengan 20. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 20. Oke. Kemudian karena ini sampelnya kecil, hanya 25, berarti nanti kita akan mengujinya menggunakan uji T. Oke, uji T. Kemudian untuk arah pengujian di sini di soal, apakah rata-rata penguasaan pekerjaan tidak sama dengan 20 bulan? Berarti hipotesis alternatifnya adalah populasi tidak sama dengan 20. Karena tidak sama dengan, berarti kita akan menguji menggunakan uji ke dua arah. Oke, dua arah. Oke. Kemudian taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian di sini adalah 5%. Ya. Apa adalah 5%? Alfanya adalah 5%. Apa sama dengan 5%? Karena ujinya atau saya sama dengan 0,05. Kemudian karena ujinya itu adalah dua arah, berarti A per 2. Berarti 5% per 2. Oke. Jadi 2,5%. Oke. Berarti taraf nyata pengujiannya 5% dibagi 2, berarti 2,5%. Oke. Sekarang kita tentukan nilai kritis T-nya. Oke. Rumus untuk mencari nilai kritis T adalah dB sama dengan N-1. Oke. N-nya adalah 20. N-nya tadi 25. Oke, sorry. 25 dikurang 1. Oke, sama dengan 24. Oke. 24 ini adalah nilai dB-nya. Kemudian taraf nyata pengujiannya adalah 2,5%. Oke, kita cek di tabel T. Ini tabel T. Kita lihat di sini 2,5% adalah 0,025. Ini bagian ini. Kemudian dB, dF di sini N-1 tadi adalah 24. Oke, di sini berarti. Oke. Jadi angkanya adalah 2,06390 atau 2,064. Oke, saya ambil 3 digit. Oke, berarti nilai T-nya adalah 2,064. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, nilai T. Jadi T-nya T sama dengan 2,064. Oke, sekarang kita kerjakan. Caranya masih sama seperti yang pertama tadi.
Cuma bedanya di sini adalah dimulai dari T. T sama dengan X bar dikurang mu 0 per simpangan baku akar N. Oke. X barnya tadi adalah 22 dikurang 20 per simpangan bakunya adalah 4 per akar dari 25. Oke, hasilnya adalah 2 per 0,8 sama dengan 2,5. Ini adalah nilai statistik hitungnya 2,5. Oke, sekarang kita membuat kesimpulannya. Oke, seperti tadi, biar lebih gampang kita menggunakan kurva. Oke, sini dengan 0. Di sini adalah nilai kritisnya tadi 2,064. Di sini juga sama, min 2,064. Oke. Ini daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah daerah penolakan HO. Penolakan HO. Oke. Kemudian angka dari statistik hitung tadi adalah 2, di sini 2,5. Berarti 2,5 tempatnya adalah di sini. 2,5 atau di sebelah sini. Min 2,5. Oke. Karena nilai statistik hitung itu berada di daerah penolakan HO, maka kesimpulannya adalah H1 diterima, yang berarti bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan karyawan adalah tidak sama dengan 20 bulan. Oke, demikian tadi materi untuk uji hipotesis bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.